Apa definisi bahagia menurut kamu? Punya rumah mewah? Gaji besar? Atau liburan ke luar negeri? Bagi dua gadis tunarungu asal Bandung ini, bahagia itu sesederhana diterima bekerja. Dan momen itu yang terekam dalam video singkat berhasil membuat ribuan orang ikut menitikan air mata. Video yang diunggah akun TikTok Hanshop25 itu memperlihatkan dua kakak penyandang tunarungu mendatangi warung langganan mereka. Dengan bahasa isyarat dan ekspresi wajah yang sulit digambarkan dengan kata-kata, mereka menyampaikan kabar besar. Mereka resmi diterima bekerja di Matahari Department Store. Tak ada teriakan, tak ada musik dramatis, hanya gerakan tangan, senyum lebar, dan mata yang berbinar. Sang ibu pemilik warung yang menerima kabar itu tampak terdiam sejenak. Lalu wajahnya berubah, haru, bangga, bahagia. Ia seperti ikut merasakan perjuangan yang mungkin tidak pernah sepenuhnya ia lihat, tapi selalu ia doakan. Cantik, kamu cantik. Kerja. Oh, udah masuk. Bener. Matahari. Udah lama. Baru. Kamu kerja sama Matahari. Momen sederhana itu mendadak viral. Kolom komentar dibanjiri dukungan, banyak yang mengaku ikut merinding, banyak yang ikut bahagia. Salah satu warganet menulis, "Gila banget Matahari, di tengah kondisi ekonomi mereka mempekerjakan orang berkebutuhan khusus. Keren, respect." Yang lain menambahkan, "The best, Matahari memberikan kesempatan lapangan pekerjaan." Dan ada juga yang menulis sederhana tapi dalam, "Bahagia sekali, mereka bisa ada orang yang mau memperkerjakan mereka." Tapi sebenarnya, siapa dua gadis ini? Dari informasi yang dihimpun, keduanya berdomisili di Bandung. Mereka bukan hanya sosok yang viral karena momen haru itu. Mereka juga aktif mengedukasi masyarakat soal bahasa isyarat dan hak penyandang disabilitas. Salah satu dari mereka, melalui akun TikTok Hasni Alifa, bahkan sempat menyampaikan ucapan pada Hari Bahasa Isyarat Internasional 2025 dengan percaya diri. Ia mengajak publik untuk terus mendukung hak bahasa isyarat. Artinya mereka bukan hanya sedang mencari pekerjaan, mereka sedang memperjuangkan ruang. Ruang untuk dipahami, ruang untuk dihargai, ruang untuk dianggap setara. Dan ketika kabar diterima bekerja itu datang, mungkin itu bukan hanya soal gaji pertama, tapi tentang pengakuan. Tentang kami juga bisa. Pihak Matahari Department Store sendiri ikut merespons hangat viralnya video tersebut. Melalui akun resminya, mereka menyampaikan semangat untuk kedua karyawannya dan berterima kasih atas dukungan publik. Akun TikTok cabang Festival City Bandung juga menyatakan kebanggaan memiliki tim tunarungu di keluarga besar mereka. Langkah ini tentu bukan sekadar keputusan bisnis. Ini tentang inklusi. Dan yang menarik sebenarnya, Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur soal kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah mewajibkan perusahaan, baik swasta maupun BUMN, untuk menyediakan kuota tertentu bagi pekerja disabilitas. Yang sekarang kita sedang giatkan adalah pencari kerja disabilitas. Kita akan berusaha menunaikan regulasi bahwa perusahaan itu harus menerima 1% tenaga kerja disabilitas. Kami juga sekarang sedang fokus terkait dengan bagaimana setiap warga negara mendapatkan akses yang sama. Mereka yang disabilitas, mereka yang berada di Indonesia terluar, terjauh, ya, dan seterusnya.
kita memberikan perhatian yang sama buat mereka. Disabilitas menjadi poin penting. Jadi baru saya jadi menteri, maka kemudian yang pertama saya lakukan adalah membentuk satu direktorat penempatan tenaga kerja disabilitas. Artinya, kesempatan itu memang hak, bukan belas kasihan. Namun dalam praktiknya masih banyak tantangan, masih ada stigma, masih ada keraguan. Karena itu, ketika ada perusahaan besar yang benar-benar membuka pintu dan menunjukkan bahwa inklusi bisa berjalan nyata, publik merasa ini patut diapresiasi. Viralnya video ini membuktikan satu hal penting. Masyarakat kita sebenarnya haus akan kabar baik, haus akan cerita yang menguatkan. Di tengah banyaknya berita berat setiap hari, melihat dua gadis tunarungu tersenyum bangga karena diterima bekerja terasa seperti oase kecil yang menyegarkan. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, kebahagiaan hadir dalam bahasa isyarat yang tulus, dalam pelukan hangat pemilik warung, dalam komentar warganet yang penuh doa, dan lebih dari itu, kisah ini mengajarkan bahwa potensi tidak pernah ditentukan oleh keterbatasan fisik. Yang seringkali membatasi justru adalah cara pandang. Bayangkan jika semakin banyak perusahaan mengikuti langkah serupa, bukan hanya karena aturan, tapi karena kesadaran. Bayangkan jika semakin banyak ruang kerja yang inklusif, semakin banyak kesempatan yang setara, semakin banyak cerita seperti ini lahir di berbagai kota. Bandung hari ini mungkin sedang merayakan 2 karyawati baru, tapi Indonesia sedang belajar tentang empati. 2 gadis tunarungu itu mungkin tidak menyadari bahwa video singkat mereka telah menyentuh begitu banyak hati. Namun satu hal yang pasti, mereka telah menunjukkan kepada kita semua bahwa definisi bahagia itu sederhana. Diterima, dipercaya, diberi kesempatan. Dan mungkin itulah momen paling haru tahun ini.